Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan semoga teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama Bitcoin ada sedikit kenaikan ya 0,1% per 1 jam terakhir teman-teman ya. Untuk 24 jam terakhir di area 0,67% ya. Pergerakan dari Bitcoin masih di rank 30.300 sampai di area 30.800an ya pergerakan daripada Bitcoin sendiri teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik ya buat para komunitas Luna Classic karena kita sudah cukup lama ya nggak membahas perihal Luna Classic bagaimana perkembangannya gitu teman-teman ya. Jadi di sini ada updatean terbaru ya perihal Luna Classic dan semoga ini bisa membawa presentasi kemantap jiwaan Luna Classic ya. Oke teman-teman, untuk harga LUN sendiri sebenarnya sudah nyentuh ya teman-teman di area kepala, hampir nyentuh di area kepala 12 ya, di area 1,8an lah atau 1,6 ya. Habis itu terrejection kembali turun ke bawah karena di sini memang dapat di mana ini kalau di time frame weekly pasti kelihatan ini adalah drop base drop ya, yang dimana dia mantul lagi ke bawah teman-teman ya, yang ini loh ya. Nah ini dia dapat reaksi atau rejection dari drop base drop di sini dan dia mantul ke bawah ini teman-teman, turun. Saat ini mencoba untuk akumulasi, masih di zona akumulasi ya teman-teman, atau cenderung sideways kalau mungkin kalau di time frame weekly kelihatan teman-teman seperti itu. Dan semoga saja ya dia bisa ngejebol ya di area drop base drop ini teman-teman, semoga dia bisa ngejebol di situ. Next targetnya di mana ya, ini teman-teman antara kepala 12 ya, karena di sini memang ada support juga dan di sini ada juga imbalance yang masih fresh juga itu teman-teman, yang mungkin entah waktu dekat atau lumayan agak lama gitu karena ini time frame daily, pasti akan diambil teman-teman di sini ya, pasti akan diambil. Semoga saja ya, semoga saja diambil karena masih banyak area-area yang perlu diambil ya seperti itu. Oke, jadi di sini ada sedikit informasi perihal Luna Classic teman-teman. Apa informasinya langsung kita bahas. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman, pendiri Blaze Token teman-teman ya, Mox launch untuk kampanye $1. Oke ya, kalau kalian ketahui pendiri Blaze Token ini adalah token yang ikut membakar Shiba ya teman-teman, seperti itu. Ini mengolok-olok Luna Classic, cukup ramai, cukup menarik teman-teman ya. Salah ya, seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, pendiri Blaze Token mengolok-olok kampanye launch $1 yang sedang berlangsung. Oke, pendiri Blaze Token, Blaze Levi Rival, mengejak kampanye Terra Classic yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali harga launch. Dalam tweet hari ini, Retif mentweet launch menjadi $1 dan USDC menjadi $10 ya. Ini kebalikan teman-teman ya, harusnya USDC $1 launch menjadi $10, menambahkan serangan obrolan tawa ke tweet tersebut. Oke ya, jadi gerakan tertawa mengajukan red verb melihat kampanye untuk menghidupkan kembali Terra Classic sebagai hal yang konyol. Tweet mengejek Ritual muncul beberapa hari setelah mantan pengembang Lunch, Tobias Andres Jarada, mengejek logika komunitas Terra Classic, menegaskan kembali dukungan untuk Lunch. Oke ya, kalau kita lihat ini sangat-sangat menarik teman-teman ya, ini sangat menarik. Kenapa? Karena semakin ke sini memang kalau kita berbicara banyak sekali yang mengolok-olok Lunch juga teman-teman. Itu mustahil Lunch ke $1 ya. Oke, kalau bicara mustahil atau tidaknya, kita sebenarnya nggak ada yang tahu teman-teman. Kita sebenarnya nggak ada yang tahu apakah mustahil atau tidak, karena nggak ada ilmu pasti, prediksi pasti dia bisa atau enggak. Cuman yang perlu kita garis bawahi, kalau dalam waktu dekat, yes, bisa dikatakan sangat-sangat impossible gitu teman-teman. Kalau dalam waktu dekat loh ya,
Cuman ya kalau entah waktu setahun 2 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Karena di sini perkembangan daripada Lunch yang sempat kita update terakhir kali adalah di mana pengajuan repack daripada USDC dan Luna Classic ini teman-teman masuk tahap uji coba ya, seperti itu ya, pengajuan tahap uji coba dulu gitu. Nah setelah uji coba sukses ya tidak menutup kemungkinan teman-teman ya akan di repack secara publish gitu ya kan. Nah ini akan mempercepat juga daripada sistem pengurangan supply daripada Lunch. Kalian tahu sendirilah sistem algoritmik itu seperti apa gitu ya kan. Nah ini sebenarnya sangat-sangat menarik teman-teman ya, karena gini, kalau kita bandingkan dengan aset lainnya, Lunch ini bisa dikatakan apa ya, nggak ada perbandingan gitu ya, karena Lunch ini adalah aset yang dulunya sempat merajai koin gitu teman-teman dengan harga yang cukup tinggi, tiba-tiba mati suri ya, ambles. Nah jadi terlepas dari ejekan tersebut, komunitas Terra Classic telah menegaskan kembali kesadaran mereka untuk terus berupaya menghidupkan kembali Luna Classic. Oke, jadi di sini sementara itu beberapa anggota komunitas Terra Classic yakin Lunch dapat melampaui target harga $1, namun mereka yakin token tidak dapat mencapai prestasi di bawah kepemimpinan saat ini, tingkat pembakaran yang lambat. Oke, nah memang ya kalau kita bicara supply daripada Lunch itu kendalanya ada dua teman-teman. Kendala yang menghambat harga Lunch itu bisa ke $1 itu cuman ada dua. Pertama supply, yang kedua adalah kepercayaan itu teman-teman. Jadi yang harus dilakukan Luna Classic ya untuk bisa mengharapkan harga naik tinggi, yang pertama adalah pengurangan supply. Oke, pengurangan supply saat ini masih terus berjalan ya. Setiap kali kita bahas kita pasti lihat nih perkembangan presentasi pembakaran daripada Lunch ya kan. Yang kedua adalah kepercayaan. Nah saat ini PR terberat daripada Luna Classic adalah mengembalikan kepercayaan para investor-investor terdahulunya atau menggait investor-investor baru buat masuk gitu ya. Itu PR terberat daripada Luna Classic teman-teman. Ketika dua itu sudah dipecahkan ya tidak menutup kemungkinan Lunch bisa naik. Oke. Jadi di sini jalan untuk menghidupkan Luna Classic, khususnya komunitas Terra Classic telah memulai berbagai inisiatif untuk menghidupkan kembali harga Lunch dan USDC. Bagi komunitas langkah paling signifikan untuk meningkatkan harga token adalah mengurangi pasokan yang besar. Oke, menurut data CoinGecko, Lunch memiliki supply beredar sebesar 5,8 triliun token. Demikian pula USDC memiliki pasokan beredar sebesar 9,79 miliar token. Komunitas Terra Classic berencana untuk menghidupkan kembali nilai token melalui pembakaran dan pertaruhan. Oke, kalau kita bicara staking saat ini sudah mulai meningkat teman-teman, sudah di atas 1 triliun ya untuk staking daripada Luna Classic, cuman pembakaran masih rendah gitu. Nah seperti yang dilaporkan sebelumnya, komunitas Terra baru-baru ini mencapai tonggak penting mempertaruhkan 1 triliun token Lunch ya. Demikian pula jumlah token Lunch yang dibakar dan supply telah meroket. Menurut data dari Lunch Dash, komunitas dan entitas lain seperti Binance telah membakar 6,61 miliar ya. Token dibakar telah hilang dari pasokan yang beredar. Nah ingat, yang perlu kita ketahui bahwasanya nanti tanggal 2 Binance ini akan membakar Luna Classic kembali teman-teman, di update tanggal 2 ya, seperti itu. Perlu disebutkan bahwa Blast adalah token hiperdeflasi yang baru diluncurkan yang membakar Shiba. Oke, saya lupa teman-teman ya. Saya tadi di awal agak lupa ingat ya. Blast ini teman-teman ya, dia membakar Shiba. Udah terbukti dia ikut andil dalam membakar Shiba teman-teman ya. Yang dimana dalam jumlah besar melalui transaksi jual beli mingguan bulanan lalu, Blast membakar 1,6 miliar Shiba dalam satu transaksi. Ini cukup menarik ya, karena ya persaingan, kembali lagi persaingan teman-teman, persaingan di dunia cryptocurrency ya, antara aset A aset B ini sering bersenggol-senggolan, itu hal wajar ya. Tapi kita lihat teman-teman perkembangan daripada Luna Classic, karena saya sering sekali menyarankan teman-teman ya, buat rekan-rekan semua, ketika aset itu mengalami kenaikan jangan lupa take profit.
Itu pesan dari saya teman-teman ya. Karena apa? Potensi koreksi itu besar teman-teman. Potensi koreksi itu ada. Kalau kalian udah naik dan udah dapet cuan gitu, kalian biarin aja, sayang. Bener dah. Karena di situ nanti akan ada dia koreksi gitu loh ya. Dia pasti koreksi ketika dia naik tinggi teman-teman. Kalian tahu sendiri lah ya pergerakan daripada candlestick aset kripto, naik koreksi, naik koreksi, naik, kadang turun tajam, naik lagi, seperti itu. Nggak mungkin dia naik terus tanpa ada koreksi. Maka dari itu saya sering bilang, ambil dulu profitnya, 50% kah, 30% kah, atau 20% kah ya. Yang penting jangan 100% gitu aja, oke? Nah, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.